proses pilkada di Kota Tarakan pada akhirnya hanya melahirkan satu pasangan calon. KPU Kota Tarakan sendiri telah menetapkan pasangan calon Khairul dan Ibnu Saud pada tanggal 22 September tahun 2024 lalu. Ada sih pilihan yang lain, yaitu kota kosong, tapi itu juga bukan merupakan satu pilihan yang terbaik. Sebab demokrasi tidak hanya bicara soal dipilih dan memilih. Demokrasi juga bukan soal euforia event 5 tahunan, tapi demokrasi berbicara tentang pemerintahan yang dijalankan secara berkesinambungan dan pembangunan yang berjalan secara efektif sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun sebelum sampai di situ, peristiwa politik kemarin pada akhirnya hanya melahirkan satu pasangan calon juga tetap patut untuk kita pertanyakan. Masyarakat harus dijelaskan mengapa hanya ada satu pasangan calon yang akan tergambar pada surat suara pencoblosan nanti. Serumit apakah proses politik kita kemarin sehingga tak ada alternatif calon yang lain? Ini tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan sampai pada hari ini. Mari kita ulas lebih dalam podcast Bernalar Ibnu Saud Blak-Blakan. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus calon Wakil Wali Kota Tarakan periode 2024-2029. Banyak hal yang perlu kita ulas dari beliau, termasuk dalam proses politik dan ikhtiar politik beliau kemarin, dan sejumlah gagasan dan alasan beliau di dalam menjalani proses kontestasi pilkada kali ini. Bang Ibnu, terima kasih sebelumnya Bang sudah mau bergabung dengan kita Bang. Ini kan merupakan satu kesempatan luar biasa bagi kami juga. Hari ini kita sudah memasuki masa kampanye Bang ya. Iya, tahapannya. Dan tentu Bang Ibnu akan menjalani terjun ke masyarakat, bersosialisasi dan menyampaikan sejumlah ide dan gagasan. Tapi sebelum kita sampai ke situ Bang, banyak pertanyaan-pertanyaan di publik yang barangkali perlu kita sampaikan, kita jelaskan nih Bang, termasuk ikhtiar politik Abang. Di dalam proses politik yang begitu alot kemarin nih Bang ya, segala ikhtiar, energi, daya upaya sudah dicurahkan nih Bang. Iya. Lantas pertanyaan publik hari ini Bang, yang sampai hari ini menginginkan Abang ini untuk maju di kontestasi pilkada kali ini, apa sih alasan yang mendasari Abang untuk mau menjadi wakil dari Pak Dokter Bang? Ya, yang pertama aku mau merespon dulu ya. Ini aku surprise datang ke sini. Ya. Ternyata tempat ini bagus gitu ya. Apa tadi namanya nih? Cafe Loka Ritik. Loka Ritik. Bukan kritik maksudnya. Bukan Bang. Kalau kritik juga itu kan iya. kritik itu kan bagus gitu lah. Ternyata ada tempat yang apa ya, yang enak, tempat hangout ya. Baru pertama kali ke sini dan kelihatannya bisa berkali-kali nih kan. Siap. Nah, sekarang kembali ke apa tadi, ke laptop ya kan. Ya. Pertanyaannya mengapa mau bergabung dengan Pak Dr. Khairul. Jadi sebenarnya begini, ini bukan soal mau atau tidak kan. Jadi kita kan hidup ini ada banyak yang turut menentukan atau membentuk diri kita itu. Bukan hanya kita sendiri misalnya, tapi ada banyak juga faktor-faktor lain. Yang pertama, bahwa niat untuk maju itu kan niatnya untuk memberikan pengabdian sesuai dengan skill dan keterampilan yang kita miliki. Kita ingin setidaknya bahwa kita pernah singgah di bumi ini ada artinya. Dalam 100 tahun yang akan datang, orang lupa semuanya, kecuali kita memiliki peran di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu yang paling penting, bahwa niat untuk mengabdi kepada masyarakat di mana kita berada. Paling kecil ya di lingkungan kita sendiri, lebih besar lagi misalnya di kelurahan kita, lebih besar lagi di kecamatan dan seterusnya. Ya, karena itu juga perintah kan, perintah ilahiyah, bahwa ya kita ini kalau muslim ya, setiap kamu itu adalah pemimpin. Minimal kamu memimpin keluargamu sendiri dan dirimu. Nah, jadi itu yang pertama ya, bahwa niat dasarnya itu adalah pengabdian, ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat dan keluarga besar kita.
untuk bisa memberikan efek yang signifikan, ya kita di semua tempat akan punya kontribusi. Tetapi kalau kita mau memiliki efek yang lebih besar, maka memang kita sebaiknya berkhidmat ke politik. Karena kita hidup ini, suka atau tidak suka, dari lahir sampai mati itu diurus oleh politik. Urusan pertama ketika itu adalah kita harus ada surat yang namanya akte kelahiran. Dari sini nanti BPJS dari sini, KTP dari sini, semua. Kalau tidak punya akte kelahiran, nah susah juga masuk PAUD dan lain sebagainya. Yang terakhir nanti kita berurusan dengan politik ini diterbitkannya surat kematian. Oh, masa penting sih surat kematian? Penting karena ada ratusan miliar uang yang terhambur percuma gara-gara membayar gaji atau tunjangan orang yang sudah mati setahun. Loh kok masih digaji? Ya karena di Menpan RB belum dicabut. Oh masih hidup dia. Jadi terus jalan padahal orangnya alamatnya sudah pindah ke kuburan muslimin, pindah ke kuburan Kristen dan lain sebagainya. Artinya saya ingin mengatakan di politik ini memang kita mau tidak mau terlibat. Suka atau tidak suka terlibat. Karena dengan jalan inilah kita mengorganisasikan masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi kita secara proporsional. Kalau tidak melalui ini, ya hukumnya kan rimba. Tetap ada saja, cuma ada orang pasang memportal jalan, tidak boleh lewat sini, atau di sana lain lagi. Kalau mau masuk sini harus bayar. Semua orang mau membuat aturan. Nah, dengan adanya politik ini diatur dalam negara, maka semua kita harus tunduk dan patuh kepada kesepakatan yang dibuat oleh politik ini. Jadi itu dasarnya, karena keinginan untuk mengabdi itu, ya salah satu yang mendorong saya adalah berarti kita harus maju ke kontestasi pilkada nih. Seperti juga Pak Prabowo misalnya maju di Pilpres. Dan alhamdulillah Gerindra ini kan menang, sehingga pimpinan saya dalam hal Dewan Pimpinan Pusat memerintahkan supaya kami berikhtiar untuk maju. Nah dari situ dasar yang pertama ya. Nah lalu kemudian kok ke Dr. Hairul itu kan terus berjalan ya, berproses, dinamika politik terus berjalan. Kita menemukan ada kecocokan dalam program saya. Apa yang mau saya perjuangkan itu kemudian diakomodir atau diakomodasi oleh Pak Dr. Hairul. Nah, kemudian pimpinan-pimpinan kami di Jakarta membahas dan mempertimbangkan berbagai macam hal yang kemudian melihat bahwa dengan penyatuan itu justru jauh lebih baik. Ini pandangan pimpinan loh ya. Sebagaimana orang dulu protes, oh kenapa Pak Prabowo mau gabung dengan Jokowi? Ini sudah gotok-gotokan kok masuk dalam Jokowi. Banyak orang yang marah dengan Pak Prabowo. Orang yang sebelumnya mendukung marah. Oh ini tidak konsisten macam-macam. Memang kalau kita lihat dalam potongan-potongan kecil itu sepertinya tidak konsisten lah, berubah-ubah lah. Tapi mari kita lihat dalam gambar yang lebih besar. Baru kita akan melihat itu menjadi indah. Ya seperti orang sering memuja bulan. Oh wajahmu seperti bulan. Ya karena jauh kan. Kita melihat keseluruhan. Padahal kalau kita di sana ada lembah, ada macam. Nah sama ini. Memang kalau kita melihat, oh kan kemarin mau maju nomor 1. Sekarang ini mau nomor 2. Wah ini berarti macam-macam. Mungkin dibeli nanti jadi boneka. Macam-macam lah. Persepsi yang tumbuh di kepala orang itu kan tidak bisa diapa-apain. Nah, tapi coba kita lihat di gambar yang lebih besar. Kalau saya tetap memaksakan maju berhadapan-hadapan dengan Pak Dr. Hairul, pasti akan ada polarisasi, akan ada bentur-benturan. Nah, sementara niatnya maju tadi kan untuk menjalankan cita-cita yang ada di kepala saya dan yang ada di Partai Gerindra. Nah, ketika kemudian gagasan-gagasan itu didiskusikan dan Pak Dr. Hairul welcome dan mau mengakomodir itu, semua yang sudah baik pada periode beliau ini diteruskan, disempurnakan, dan ada program-program baru yang akan dijalankan, misalnya penanganan banjir. Nah, jadi ketika semua gagasan-gagasan yang menjadi latar belakang mau maju itu kemudian sudah di blend di dalam programnya Pak Dr. Hairul, seharusnya itu kan
tidak ada masalah lagi. Tapi Bang, yang menjadi titik poin, proses ini kan cukup panjang nih Bang, kemarin ikhtiar yang sudah Abang lakukan. Ya. Tapi menjadi titik poin momentum di mana Abang berpikir akhirnya mungkin Abang berpikir secara realistis, akhirnya memilih menjadi wakil pada waktu itu kapan Bang? Oh, jadi begini, kalau persisnya kapan itu saya tidak begitu ingat, tapi kan itu sesuatu yang akumulatif, ya. Ada masukan dari berbagai macam tokoh yang menemui saya. Selain itu, karena saya ini ketua Gerindra, nah ini kan partai politik ya. Ya semua partai politik itu punya mekanisme sendiri. Nah, DPP Partai Gerindra itu punya analisa sendiri. Saya ulangi ya, dia punya analisa sendiri. Yang kemudian saya dipanggil, diajak diskusi, diberikan penjelasan kira-kira ini begini. Nah, itu yang kemudian pertimbangan-pertimbangan yang baik dari tokoh dan yang lebih penting lagi dari para komandan saya di Partai Gerindra di Jakarta, itu yang kemudian kalau ditanya yang menjadi titik kulminasinya bahwa ya udah kita bersama. Nah, diharapkan sebenarnya dengan bersama itu kan harusnya jauh lebih mudah. Kenapa? Tidak banyak anggaran yang terbuang, sehingga tidak ada juga harus ada haru biru perasaan orang, sentimen negatif yang muncul misalnya. Kan itu mimpi-mimpi kita. Walaupun pada akhirnya malah ketika itu terjadi ada orang-orang yang di sekitar saya misalnya yang kemudian mungkin kecewa atau apa, ya itu normal. Yang kemudian mungkin ada yang diam, ada yang kemudian setelah beberapa waktu merenung dan mengerti apa yang menjadi dasar itu dan kemudian tetap mendukung. Ada juga yang kemudian secara ekstrim misalnya, ya udah kalau kamu di sana, saya melawan misalnya. Nah, jadi itu ya yang terjadi. Lalu apa respon saya dan kawan-kawan di Partai Gerindra? Saya kalau melihat perbedaan-perbedaan itu begini ya. Saya ingat pesan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebaik apapun atau sesempurna apapun kita atau kamu, tetap saja ada yang membenci. Jadi ya udah, kalau kamu yakin, kamu jalankan aja. Saya renung-renungkan, ya betul juga ya. Tak mungkin juga lah semua orang itu mencintai saya dan Pak Dr. Ero kan. Orang yang sesempurna Nabi Muhammad aja, kalau bagi orang Muslim itu kan masih ada hatersnya gitu Bang ya. Orang yang paling sempurna Nabi kan. Itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya yang abu-abu lah, makanya jangan abu-abu. Kalau yang abu-abu ini, semua yang abu-abu ini pembenci Rasulullah biasanya. Nah, itu kan orang yang dilahirkan katanya menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Baik bintang, langit, planet, menjadi rahmat ya. Ada yang benci. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini, ada yang benci. Mbah-mbahnya dulu itu Firaun misalnya. Terus ada yang jerah enggak juga, sekarang banyak juga. Komunitas ateis itu di dunia sekarang cukup tinggi dan besar. Bahkan orang-orang yang beragama itu dituduhnya orang-orang yang bodoh. Kok percayanya misalnya ada orang masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam masih hidup itu. Kok kamu percaya, kata dia. Nah, itu kan berarti dia berupaya menyaingi. Tuhan berstatement melalui kitab sucinya, dia berstatement juga, kamu kok maunya dibodohi orang Arab, kok kamu maunya dibodohi oleh orang Yahudi misalnya gitu, orang Israel, dan seterusnya. Nah, jadi sunnatullahnya begitu. By nature begitu. By nature memang akan ada orang yang kontra, dan saya melihat itu sebagai bagian yang tidak perlu dirisaukan. Kan setiap orang harus bisa mengekspresikan dirinya. Jadi yang memutuskan untuk suka tetap akan ada, yang memutuskan untuk menimbang yang disebut orang undecided voters itu ada. Ada yang memang sudah pokoknya aku udah mau, kalau kau ke kanan aku kiri, kalau kau kiri aku kanan, ada yang begitu. Ya, begitulah, that's life. Bang, kemarin pada saat memutuskan atau berpikir untuk maju di Pilwali itu Bang, sejak awal itu faktor apa Bang? Apakah dorongan pribadi atau orang lain, atau karena melihat peluang, atau karena apa?
Loh, kan sudah saya katakan tadi di bagian di bab 1 tadi kan. Yang mendasari itu adalah Pengabdian. keinginan mengabdi itu. Yang kedua, ada chance-nya itu ada, peluangnya itu ada. Ya misalnya kalau Gerindra ini nggak punya kursi, ya saya juga tahu diri lah. Pengen juga mengabdi, tapi kalau Gerindranya 0 kursinya ya macam mana? Jadi ada kesadaran di dalam diri. Yang kedua, ada peluangnya karena Partai Gerindra pemenang di Kota Tarakan. Nah, selain itu tentu saja dari organ dari partai memang memerintahkan untuk kan tujuannya mendirikan partai itu kan untuk mendistribusikan kader ke kekuasaan. Ya. Tapi Bang, selama proses penjajakan politik kemarin itu, waktu masih berikhtiar menjadi wali kota, menjadi 01 ceritanya Bang. Walaupun pada akhirnya itu ya tadi kan merapat menjadi wakilnya Pak Dokter. Siapa kira-kira figur Bang yang hampir klop nih Bang? Yang menurut Abang secara chemistry, kesamaan visi atau faktor-faktor yang lain Bang, yang hampir klop. Karena ada nama-nama ini ya. Ada Bu Maryam dari PAN. Ada kemarin itu dari PKB ada Bang Ahmad Usman. Ada Haji Sri ya kalau nggak salah juga sempat kemarin itu Bang. Ya pada dasarnya, tapi ini pertanyaan yang tricky sebenarnya. Ini dijawab atau tidak dijawab bisa berpeluang dua, bisa membuat orang marah dan suka. Tapi probabilitasnya lebih tinggi untuk bikin orang marah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya saya sekarang bareng Pak Dokter kan. Nah, jadi begini ya, semua yang dibicarakan orang kemarin itu saya memiliki kecocokan aja. Tapi perbedaannya misalnya, oh ini kecocokan secara kultur, yang ini kecocokannya misalnya karena penguasaan masalah macam-macam. Dan saya boleh dicek ya, saya tidak ada masalah dengan person-person yang disebut itu, tidak ada masalah. Tapi kan namanya kita sedang melakukan penjajakan itu, tidak ada keharusan bahwa harus jadi, itu kan tidak ada. Nah, karena berbagai macam faktor, misalnya faktor politiknya, faktor teknis seperti pengusung dan lain sebagainya. Kan orang tidak ada yang tahu bahwa akan ada perubahan MK. Ya. Lalu memang kalau orang sekarang ngomong, oh PIB ini nggak serius, kan bisa maju sendiri. Ya. Kan cukup 3 kursi kita loh. Waktu itu tidak begitu. Waktu itu tidak ada keputusan MK itu. Waktu itu ya harus 6 kursi, Pak. 6. Tapi katakanlah misalnya putusan MK itu sebulan sebelum pendaftaran, Bang. Apakah masih berikhtiar menjadi 01 ini, Bang? Misalnya begitu. Nah, sekarang saya mau menjawab, saya tidak mau menjawab yang misalnya. Kan sudah lewat. Loh, begini ya, itu artinya jalan takdirnya memang seperti sekarang. Lah kok keputusan MK itu di injury time, itu kan bukan saya yang ngatur loh ya. Bukan saya yang atur, bukan Pak Dr. Herul yang ngatur. Itu yang membuat begitu itu memang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu bahwa ente berdua itu pasangan gitu loh. Sisanya itu semua sebab-sebab yang diciptakan oleh alam agar mengerucut ke situ gitu loh. Iya. Kita lanjut, Bang. Pada saat memutuskan untuk menjadi wakilnya Pak Dokter, apa sih yang pertama kali dibicarakan dengan Pak Dokter? Yang begini ya, ketika finalnya nih ya, dan saya itu tidak panjang. Yang dibicarakan kalau saya dengan beliau itu tentu program. Nah, sebenarnya apa rencananya beliau dan saya ditanya apa rencana saya. Itu satu-satunya yang dibicarakan, tidak ada yang lain. Nah, saya mau terbuka, ini kan di podcast yang akan di share tanpa filter kemana-mana ya. Saya tegaskan di sini tidak ada perjanjian apa-apa. Ya. Baik tertulis maupun tidak tertulis, Bang. Tertulis tidak tertulis tidak ada. Saya ditanyai oleh beberapa orang ya. Jadi dengan bergabungin apakah pembagian kekuasaan, pembagian ini misalnya kayak gitu ya.
Ya, Proyek sekian misalnya, Bang, ya? persen apa? Saya ini ya di hadapan kamera ini, saya katakan wallahi ya, boleh tanya dengan Pak Dr. Hairul juga atau teman-teman di Partai Gerindra, saya tidak ada buat perjanjian apa-apa. Kita ini kan bicara untuk kesejahteraan masyarakat. Masa saya buat perjanjian pribadi? Kalau ada, tapi saya tidak menuduh siapapun, mau di gubernur, mau di mana atau di seluruh Indonesia kan ada banyak calon. Itu kan pilihan orang masing-masing ya buat perjanjian segala macam. Saya tidak berpikir seperti itu. Karena kan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Wali kota atau kepala daerah itu apa kewenangannya? Wakil wali kota atau wakil kepala daerah itu apa kewenangannya? Sudah ada. Lalu kita membuat aturan-aturan sendiri yang apabila kemudian dilanggar pun tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi jauh di itu kan teknisnya ya. Tapi jauh di dasar di bawah sana, Anda kalau mau bekerja sama memulainya dengan perjanjian, berarti Anda tidak percaya, Pak. Wah, berarti aku baru mau nih kalau kau mau begini. Kalau enggak, awas, aku laporkan, aku cari caranya supaya ditangkap KPK, supaya pakai baju oranye, supaya ini, supaya itu. Yang enggak ada dengan cewek, dia adakan videonya, supaya wah dia main perempuan, supaya jadi wali kota, supaya jadi presiden. Saya tidak mau begitu. Jadi saya mau bekerja dengan kepercayaan. Loh, tapi bagaimana kalau dihianati, Pak? Dan kawan-kawan semua yang ada di dimanapun yang melihat podcast ini, kalau misalnya pun kita ditipu orang, pakai perjanjian pun kan ditipu juga. Jadi jangan, saya tidak berpikir saya ditipu atau saya menipu. Rakyat ditipu apa enggak? Sepanjang program itu berjalan benar, misalnya pemasangan PDAM, jaringan PDAM gratis, dan itu diterima rakyat, berarti kan benar itu jalannya. Penyambungan jaringan gas baru misalnya, kalau itu berjalan sesuai yang direncanakan, berarti berjalan dengan benar gitu. Sekarang kalau misalnya saya dapat jatah ini, dapat jatah itu, dapat jatah proyek, dapat jatah, tapi rakyat miskin semua, rakyat susah. Yang ada juga hari-hari wali kota, kantor wali kota akan didemo, dan saya ada di sana, tetap juga kena masalah gitu loh ya. Dan lazimnya kan di dalam proses politik kan, Bang, biasa terjadi, Bang, di luar. Biasa kan orang berbicara soal logistik lah, apalah segala macam. Ya. Itu enggak ada tuh, Bang, ya. Loh, tidak ada pembicaraan, tanya aja ke Pak Dr. Hairul ya. Tidak ada pembicaraan soal itu ya. Tapi apakah saya mungkin dituding orang, wah ini dengan jadi wakil berarti enak-enakan tidur sampai penuh. Ya boleh dicek juga lah. Ya. Saya melakukan banyak hal. Saya mengeluarkan apa yang saya bisa, termasuk logistik segala macam, untuk memperjuangkan gagasan-gagasan ini. Proses sosialisasi tadi. Iya, untuk memperjuangkan gagasan-gagasan yang saya yakini baik bagi masyarakat. Pak Hairul, apalagi dia setengah mati sampai bangun pagi sampai tidur lagi kesulitan dia. Nah, jadi saya mempercayai sepenuhnya Pak Dr. Hairul. Nah, saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa ya saya memperjuangkan gagasan-gagasan untuk masyarakat. Gitu. Jadi kalau mau buat perjanjian, mau kontrak politiknya dengan Masyarakat. dengan pemilih. Ya. Bukan dengan Pak Ibnu Saud. Emang Pak Ibnu Saud ini urusannya apa gitu loh ya? Bang, sosok kepemimpinan yang dijalankan Pak Dokter itu seperti apa, Bang? Menurut Abang? Kan banyak orang yang menilai Pak Dokter ini tipe pemimpin, dia tuh tipe pemimpin manajer. Secara manajerial kuat, tapi secara inovasi lemah. Banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu ya? Ya. Tuh, menurut Abang seperti apa, Bang? Begini, saya tidak dapat menyimpulkan secara sepihak orang itu inovatif atau tidak, karena ini kan tim kan, pemerintah itu tim. Jadi kalau tiba-tiba kita lihat pemimpin itu kreatif, oh mungkin timnya, kepala OPD-nya bagus, nah jadi kita bisa saja kelihatan melempem seperti tidak punya, miskin gagasan misalnya, ya karena ternyata tim kita textbook, menunggu juknis dari pusat, menunggu juklak. Ya sorry to say ya, memang banyak yang begitu gitu loh, menunggu juklak
juknis, oh ini nggak bisa Pak, nggak bisa, nanti menabrak. Itu kan yang dimaksud dengan miskin gagasan tadi, alias nggak inovatif tadi. Nah, makanya kita membutuhkan tim, misalnya yang menjadi kepala OPD itu, yang memang harus update juga atau di-upgrade kalau kurang, supaya gagasan-gagasan baru itu bisa diintrodusir. Kan tidak mungkin juga wali kota itu memikirkan semua itu. Kan tadi dikatakan manajer kan. Misalnya kalau misalnya di Rusdanya ya nggak inovatif ya ganti. Nah, cari yang inovatif. Nah, begitu dia inovatif, yang dibilang inovatif siapa? Wali kota kan. Nah, jadi aku tidak bisa mengomentari dia inovatif atau tidak karena itu harus dilihat sebagai tim gitu. Ya kalau di pusat namanya kabinet lah. Bang, kan beda nih karakter kepemimpinan antara birokrat dengan politisi. Nah, Abang Pasti. sebagai politisi, Pak Dokter ini kan juga latar belakangnya kan birokrat. Yakin nggak bisa ngeblend. Nah, dan pertanyaannya kemudian di banyak kejadian itu, Bang. Gubernur, wali kota dan bupati itu nggak harmonis ternyata di dalam perjalanannya, Bang. Itu seperti apa? Ya, pertama ya, saya tadi kan sudah memulai dengan menjawab pertanyaan apakah ada perjanjian, tidak ada. Ya, itu artinya saya mempercayai gagasan-gagasannya. Saya ulang ya, saya mempercayai gagasan-gagasannya. Dan saya mempercayai, yang kedua, saya mempercayai sistemnya. Kan ada DPRD, ada BPK dan sebagainya, itu kan sebagai sistem secara keseluruhan. Nah, jadi ukurannya kemudian kita bisa kompak atau tidak apabila semua ini berjalan di relnya gitu loh. Nah, dan saya meyakini itu. Saya meyakini itu berjalan. Dan sejauh yang saya lihat ya, beliau ini kan sebenarnya less konflik. Sangat sedikit konflik yang terjadi di masa dia. Ya. Bahkan ada orang yang berseberangan dengan dia jadi kepala OPD kok. Ya kita nggak usah sembunyi lah, namanya, ya. nggak mau sebut nama, tapi saat ini aja, Inisial aja, Bang. saat ini aja ada orang yang misalnya punya posisi yang diangkat oleh Pak Dr. Herul itu diam-diam kan mendorong gerakan yang tidak sejalan gitu loh. Bukan saja tidak memilih, tapi mendorong untuk misalnya tidak setuju dengan gagasan-gagasan ada. Nah, itu kan membuktikan bahwa sebenarnya beliau ini cukup cukup objektif aja. Karena kalau sudah posisinya harus ke orang ini ya harus orang ini, tidak ada pilihan. Kalau misalnya pun kita mau sembarangan memangkas orang, nanti dituntut orang terus kalah di pengadilan dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri melihat bahwa apakah saya akan sampai akhir nanti akan kompak? Saya percaya insya Allah itu terjadi. Satu, saya melihat beliau ini cukup bijak ya dan less konflik dalam pemerintahannya sebelumnya. Yang kedua, karena saya meyakini ini silakan aja dicatat ya. Saya tidak punya track record. Saya ulangi, saya tidak punya track record menggunting dalam lipatan. Ya, saya tidak tahu orang lain, tapi kalau misalnya pun itu terjadi, kalau saya beranggapan ya itu jalan saya. Saya memperjuangkan gagasan-gagasan dan saya mempercayai sistem ketatanegaraan yang dipilih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya percaya itu. Nah, dan saya akan membackup kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Wali Kota, karena gagasan saya sendiri sudah masuk di situ dan diakomodir oleh beliau. Kecuali saya ini betul-betul tiba-tiba orang bicara di Jakarta ini itu tiba-tiba dipaksa. Oh, ya berarti saya nggak punya nggak punya. Bang, di dalam proses penyusunan visi misi itu, Bang Ibnu sendiri tuh dilibatkan nggak sih, Bang, sama Pak Dokter? Dan menjadi pertanyaan di masyarakat juga nih, Bang. Kenapa nggak mengusung Smart City lagi, Bang? Begini, saya otomatis dilibatkan. Tadi kan saya udah kasih tahu. Tadi pertanyaannya kan, waktu pertemuan yang membuat kemudian bergabung, apa yang dibicarakan? Ya kan, yang dibicarakan tuh apa yang menjadi gagasan saya, apa yang menjadi gagasan beliau. Nah, kalau saya bergabung itu otomatis karena gagasan saya terakomodir kan.
Dan gagasan saya itu sendiri tidak melulu gagasan pribadi saya. Ada yang menjadi fokusnya Partai Gerindra udah masuk juga di sana. Nah, demikian juga masukan yang lain. Sampai hari ini pun sebenarnya kalau ada gagasan-gagasan baru masih Pak Dr. Hairul itu masih open minded gitu. Dia sangat terbuka. Partisipasi tadi. Betul. Kalau nggak percaya tanya aja lah beliau kan. Beliau itu malah tanya apa lagi yang mau dimasukkan. Saya aja yang malah sungkan. Ya saya sebenarnya sungkan loh. Nanti masa kita jadi calon wakil banyak banget yang mau kita masukkan kan gitu, ya kan? Itu sebenarnya kalau pertanyaan itu, apakah saya dilibatkan? Automatically pasti begitu, pasti dilibatkan dalam pembicaraan bahkan empat mata. Memang kalau orang yang melihat yang tidak tahu itu kan, Pak Ibnu tidak dibawa karena tiba-tiba muncul kertasnya. Loh tapi kan ini saya sampaikan di podcast ini, kan saya ngobrol berdua dengan beliau. Ya, ngobrol dan panjang ya durasinya itu kira-kira dari jam 9 malam sampai jam 2 dini hari loh. Sampai aku heran loh, ternyata Pak Dr. Hairul ini kuat juga begadang ya. Iya, loh, aku pikir lembur. Kan dokter itu biasanya kan menjaga kesehatan. Kalau aktivis begadang itu, wah, itu as a matter of fact memang begitu kan ya. Kalau para aktivis kan. Jadi itu ya, jadi apa dilibatkan? Ya, dilibatkan. Kalau nggak mengusung Smart City kenapa? Loh, enggak. Nah, ini pertanyaan juga. Tidak mengusung Smart City. Siapa bilang? Coba lihat di visi misi itu ya. Terwujudnya Tarakan cerdas kan? Oh ya, kota cerdas. Ya. Ya, ini memang tidak mengusung Smart City karena itu bahasa Inggris. Dipindah menjadi bahasa Indonesia. Kota cerdas. Kota cerdas itu kota itu city, cerdas itu smart. Ya. Jadi kalau pintar itu clever. Kalau smart itu cerdas. Jadi mesin itu clever. Tapi kalau manusia dia bisa smart. Smart itu di atas pintar. Jadi orang-orang yang tidak sekolah tapi hebat, katakanlah seperti Thomas Alva Edison, itu disebut orang yang smart, bahkan genius. Tapi kalau clever itu begini, dia sekolah SD, habis itu lulus Akademis SMA, akademis. Nah, jadi smart itu maksudnya. Cuma sekarang nggak tahu di visi misi ini kan disebutkan kota cerdas. Mungkin supaya lebih cuy, lebih renyah dikunyah oleh masyarakat. Nanti kalau smart city ini apa pula? Smart ini apa? City ini apa? Apa City Nurbaya kah? City Maisarah kah? Ya kan? Nah, kalau ini kan jelas sudah city diganti kota supaya everybody knows it gitu loh. Berarti ada kan Tugu yang di depan stadion tuh. Nah, Smart City itu harus diganti tuh jadi kota cerdas. Supaya semua orang mengerti. Tapi bagus pertanyaan ini. Saya yakin pertanyaan ini cuma dikarang-karang supaya saya menjawab kan. Karena saya yakin Anda juga pasti tahu lah. Smart City ya kota cerdas itu maksudnya itu. Jadi tidak ada memang tulisan Smart City lagi, tapi dirubah menjadi kota cerdas. Ya tidak mungkin lah itu berubah karena itu artinya kita backward kan, mengalami kemunduran. Kita harus maju ke depan dan kita berencana melakukan lompatan-lompatan. Bagaimana lompatan itu bisa dicapai? Harus ada kolaborasi. Baik kami berdua, kombinasi politisi dan birokrasi itu kan harusnya blendnya bagus. Kalau jika blendnya bagus akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mengapa? Karena para politisi ini berpikirnya itu biasanya shortcut. Nah, tapi birokrat dia kan berhati-hati. Prosedural. Harus dari Musrembang, ini itu macam-macam lah. Tak sementara politisi itu pikirannya langsung ke substansinya aja. Bagaimana supaya Tarakan maju? Harus ada pembangunan. Bagaimana pembangunan bisa berjalan program-programnya? Harus ada duit. Duit itu dari mana? Bisa cari sendiri disebut PAD. Bisa juga minta bantuan kepada orang tua kita. Ada gubernur, ada presiden. Supaya kita bisa dibantu ya kita harus dikenal lah oleh presiden dan gubernur ini. Insya Allah kalau hubungan ke pemerintah pusat seharusnya kan baik-baik saja. Ke gubernur, ya kalau gubernur yang tapi kan saya kan ketua Gerindra, saya kan pasti mengusung Ziap kan. Ya kalau misalnya Ziap yang menang, ya kebangetan lah kalau tidak ada sinergi, impact yang positif kepada Kota Tarakan, di mana saya ada di sana. Saya ketua Gerindra, beliau penasihat Gerindra. Kalau Ziap menang, saya rasa Tarakan akan jauh lebih baik. Jangan lihat yang di permukaan sekarang, jangan lihat yang di permukaan sekarang namanya lagi
bertarung kan macam-macam akibatnya. Ada yang bermanuver ke sana ke sini, jumpalitan lah apa. Ya, itu orang-orang suka bilang itu dinamika. Ya, aku bilang ya itu memang hal yang sudah biasa lah. Yang namanya situasi orang lagi bertempur macam-macam. Yang nggak ikut bertempur aja minimal ikut mengompori segala macam. That's life. Tadi abang nyinggung soal kolaborasi dan sinergi, Bang. Nah, hari-hari ini yang belakangan banyak ramai dibicarakan ini, Bang, soal isu perikanan nih, Bang. Nah, tapi ngomong-ngomong kopinya nih enak juga ya, sampai habis. Loka Hiriti, guys, kita ngopi di sini ya. Ya. Jadi isu perikanan ini lagi hangat dibicarakan ini, Bang. Terkait bagaimana menyelesaikan persoalan perikanan para petambak hari ini ya. Dan isu-isu hari ini yang juga hangat dibicarakan. Pertanyaannya kemudian, ini kewenangannya wali kota tuh benar sih, Bang? Yang mau saya address dulu begini ya, isu perikanan itu pasti akan sangat seksi bagi Kota Tarakan, khususnya Kota Tarakan. Kita ini pulau di tengah-tengah laut kan. Jadi ketergantungan Kota Tarakan dengan komoditas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, itu sangat tinggi. Semakin nanti semakin. Jadi isu di sektor ini pasti akan menjadi isu yang sangat renyah di politik. Ya, karena ketergantungan tadi. Dan sebenarnya dari lubuk hati saya paling dalam, sebenarnya saya tidak mau terlalu peduli ini kewenangan siapa. Intinya memang sektor ini harus kita kerjakan bareng dengan upaya maksimal untuk mengatasi keadaan. Itu yang pertama. Lalu sekarang soal kewenangan-kewenangan. Meskipun saya sudah sampaikan tadi, saya sebenarnya soal kewenangan siapa, yang penting kita kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, jalan keluar itu bisa probabilitasnya lebih tinggi untuk ditemukan way out-nya. Tapi kalau menyangkut kewenangan, sebenarnya soal perikanan apalagi antar daerah itu kan provinsi. Sekarang begini, ada sepupu saya punya tambak, dia pasti mengeluhkannya kepada wali kota Tarakan. Tapi tambaknya sebenarnya di Bulungan, tambaknya sebenarnya di KTT. Nah, jadi ketika kita ada program misalnya bantuan pupuk, misalnya bantuan bibit, kan ada juga orang protes orang Tarakan, loh itu kita kenapa membantu bibit di Bulungan, misalnya seperti itu. Nah, itulah makanya penting kolaborasi. Karena ketika hal seperti ini ada, ya kalau bagi gubernur ini kan semua adalah Kaltara, dan pertumbuhan yang sama diperlukan di setiap kabupaten maupun kota. Karena kalau di Tarakan itu pertumbuhan ekonominya melorot, Kaltara akan melorot. Kalau di Tarakan meningkat, insya Allah di Kaltara akan meningkat. Karena memang di sini sumbunya. Itu yang kedua ya. Jadi kalau soal kewenangan, jelas lebih banyak kewenangan untuk sektor perikanan ini di provinsi atau pusat. Apalagi kalau misalnya tadi pertanyaannya kan tadi soal sektor perikanan, tapi tidak disebut-sebut soal harga-harga tadi kan. Ya. Saya barangkali maksudnya ini, Pak, ini bagaimana soal harga udang, harga kepiting, harga rumput laut, harga ikan, siapa yang bertanggung jawab terkait harga? Kalau terkait harga-harga ini, yang paling bertanggung jawab itu pasar. Karena mekanisme pasar itu kan persediaan dan permintaan. Supply and demand. Nah, jadi kalau bahasanya orang-orang pintar itu supply and demand. Jadi kalau yang tersedia 5 biji, yang mencari 1.000 orang, wah ini bisa harganya 1 miliar. Ya. Tapi kalau yang tersedia 1.000 biji, yang perlu cuma 1 orang, wah bisa gratis. Kalau kau tidak mau kasih, nggak usah, busuk memang kamu. Nah, sama produk perikanan ini kan rata-rata kan produk yang mahal itu yang fresh, bukan yang asin atau apa. Nah, fresh ini apalagi misalnya kepiting harus hidup. Misalnya udang, kenapa kepalanya tidak ada? Karena kepala itu lebih mudah untuk percepatan pembusukan. Nah, sekarang harga itu ditentukan oleh pasar internasional seperti apa. Nah, sementara untuk urusan internasional itu tidak ada kewenangan wali kota, tidak ada kewenangan bupati. Untuk lintas negara seperti ini itu urusan pusat, dan perwakilannya di daerah namanya gubernur. Jadi tidak ada kait-mengaitnya antara harga itu dengan wali kota atau bupati Bulungan, Pasarwani atau bupati KTT. Tidak bisa itu dikendalikan. Yang bisa diatur oleh pemerintah itu ketika menyangkut 9 kebutuhan pokok. Kalau dia melampaui, harus ada operasi pasar misalnya. Bulog beli beras karena kemahalan, baru dilepas ke pasar dengan harga eceran tertinggi, head. Tapi kalau di produk-produk perikanan ini tidak ada head itu. Mau gubernur, mau wali kota tidak dapat mengendalikan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kalau begitu Pak,
Apa dong fungsinya? Kalau semuanya tergantung pasar, biar saya aja jadi wali kota. Kenapa harus Bapak? Kenapa yang jadi gubernur harus Pak ini? Kita aja dong gitu, kalau tergantung pasar kok. Memang kita tidak dapat mengendalikan harga itu. Ya, karena doktrin ekonomi kita kan bukan fixed rate. Jadi kita tidak bisa menetapkan itu. Nah, tapi yang bisa dilakukan apa dong? Ada. Jadi misalnya kita bisa membantu agar production cost, biaya memproduksi atau menghasilkan itu dapat ditekan. Dengan misalnya ya pupuk diberi bantuan, misalnya bibit misalnya diberi bantuan, walaupun tidak bisa sepenuhnya tapi diberi bantuan. Ketika bantuan itu kalau bahasa orang yang lain namanya subsidi, istilah lainnya bantuan. Nah, dengan demikian berarti kan biaya operasionalnya menurun. Jadi kalaupun harga itu tidak naik, diharapkan masih ada marginnya, ada selisihnya. Itu yang pertama. Jadi kita berupaya membantu meringankan biaya produksi. Yang kedua, yang meningkatkan produktivitas. Jadi dengan ada ini diharapkan sudah murah cost-nya, biayanya. Terus yang 1 hektar misalnya biasanya 100 kilo, kalau bisa 200 atau 300 kilo kan. Nah, jadi walaupun untungnya sedikit, karena kalinya banyak, jadi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir, walaupun ini berat sekali ya, karena itu kebijakan pusat, dan untuk terjadi seperti yang saya maksud, banyak syaratnya. Yaitu yang ketiga ini, hilirisasi. Ya. Kalau bahasanya orang-orang keren tuh downstream, ya kan? Jadi pokoknya ini tidak sekedar menjual bahan mentah. Hilirisasi. Jadi kita membuat pabrik, misalnya udang harusnya sudah keluar dalam bentuk nugget apa segala macam. Tapi untuk bisa mencapai seperti ini, berarti bisa dong diterapkan. Saat ini 1 tahun 2 tahun belum bisa. Semua itu membutuhkan energi besar, misalnya listrik, air bersih. Di sini sungai nggak ada. Jadi apakah bisa? Bisa, tapi takes time, makan waktu. Kita harus lebih sabar sambil kita terus melakukan lobby ke pusat. Siapa tahu di sini bisa diusulkan jadi kawasan ekonomi khusus misalnya. Nah, itu beda seperti di Mandalika, triliunan digelontorkan, ada sirkuit lah, ada apa. Karena tujuannya utama itu sebenarnya pariwisata, bukan balap-balapannya sebenarnya kan. Nah, itu untuk menyokongnya. Beda kalau misalnya kita di mainland, di daratan utama. Listrik akan ada misalnya dari Berau dari mana. Kalau di sini kan benar-benar untuk saat ini di sini. Saya tidak dapat menjanjikan itu atau pasangan Harisma ini tidak dapat menjanjikan itu saat ini karena itu tidak bisa hanya wali kota, itu harus melibatkan gubernur dan pemerintah pusat ketika bicara soal hilirisasi. Tapi percayalah, hilirisasi itu bukan omong kosong bagi pemerintah pusat, itu dilakukan. Cuma kan tidak hanya Tarakan, kan seluruh Indonesia ini. Nah, jadi saya ulangi ya supaya terang, ada 3 kan? Yang terakhir tadi hilirisasi walaupun itu berat. Nah, yang di 2 tadi yang bisa dilakukan, memberikan bantuan bibit, memberikan bantuan pupuk, mungkin juga memberikan bantuan pelatihan agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola. Kalau dia misalnya perikanan budidaya, bagaimana caranya, mungkin lebih intensif. Kalau yang sekarang ini kan kebanyakan kan konvensional, garis miring tradisional, garis miring tradisional, kan? Nah, jadi luas tampaknya padahal di pinggir-pinggir aja. Di tengah-tengah itu dangkal. Nah, saya kira itu yang paling mungkin untuk bisa dilakukan ke depan ini. Ya, itu guys. Tadi sudah banyak panjang dan ulasan dari Bang Ibnu Saud terkait dinamika politik, termasuk kita bicara visi misi program dan terkait problematika yang terjadi di masyarakat. Barangkali untuk soal perikanan tadi Bang, kita akan bahas dalam sesi khusus yang lebih panjang dan lebih rinci. Terima kasih sebelumnya Bang. Oke. Kita sampai jumpa lagi nanti. Kita ketemu lagi di next episode. Siap. Podcast Bernalar, diskusi dengan nalar.